Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya, Kenzo Flash Tutorial. Oke, kali ini saya kedatangan Samsung J2 Prime ya. Dengan kondisi seperti ini, yaitu pecah touchscreen ya, atau pecah kaca. Ini pecahnya sudah parah ya. Tapi namun untuk layar sentuhnya itu masih lancar ya. Ini cuman sebagian kacanya saja yang retak, dan si user bilang suruh minta ganti ya, karena ditakutkan ntar bahaya akan menyebar kemana-mana. Untuk Samsung J2 Prime ini seri lama ya. HP ini misal rusak atau pecah touchscreen, tidak satu set dari LCD gantinya, akan tetapi dia akan ganti touchscreen-nya saja, tidak sama LCD-nya, tidak satu set. Kebanyakan HP itu ganti kaca itu ya ganti LCD, tapi juga bisa dibelah LCD-nya, cuman diganti touchscreen. Oke, saya matikan HP-nya dan saya buka tutup belakangnya dan lepaskan semua baterai yang ada, dan itu adalah soket area LCD ya. Kita lepaskan terlebih dahulu untuk mencongkel soket LCD-nya. Dan untuk seri Samsung ini kebanyakan, kalau Samsung tahun-tahun lama itu agak susah ya, jadi kawan-kawan bongkarnya pelan-pelan ya, jangan gerusa-gerusu, karena untuk melepas LCD Samsung lama-lama itu penuh resiko ya. Soalnya itu dari pabrik itu, kalau misal mati mesin itu otomatis kita akan membongkar dari atas ya, dari LCD ya. Beda kalau HP yang lainnya itu membongkarnya dari tutup belakang. Kalau untuk seri Samsung lawas itu bukannya dari LCD, jadi perlu hati-hati. Dan di sini untuk LCD-nya sudah terangkat ya, maksudnya ini sudah mending ya. Biasanya itu yang kalau belum terangkat masih melekat ke frame-nya itu susah untuk dilepas. Kali ini alhamdulillah ya, dapat yang mudah, sudah mengelupas. Dan di sini kita lihat itu adalah area soket touchscreen menuju ke LCD. Kita lepas dan buka pelan-pelan ya. Nah, setelah terlepas kita pastikan bersihkan ya dari sisa-sisa kotoran yang menempel yang ada di dalam. Bisa itu pakai lap ataupun pakai tisu, dan berikan sedikit thinner ataupun kayu putih. Saya menggunakan kayu putih. Dan kita bersihkan sama kain lagi, dan pastikan itu bersih ya. Kalau tidak bersih akan mengganjal kotoran itu di dalam ya. Karena mengingat Samsung J2 Prime ini tidak memakai lem Oka, cuman cukup ditempel lalu di double tip pinggir-pinggirannya itu sudah manyos ya. Jikalau sudah bersih, lalu kita ambilkan touchscreen-nya. Sediakan touchscreen yang baru, kita tes terlebih dahulu ya. Kita sarankan sebelum memasang atau mengelem layar itu harus pastikan dites terlebih dahulu ya, karena kita tidak tahu apakah barang baru itu akan berfungsi dengan baik ya. Kebanyakan kalau seri Samsung itu banyak resikonya, yang seperti bahan-bahan KW, LCD KW ataupun touchscreen KW. Jadi wajib sebelum dilem itu harus dites terlebih dahulu, supaya nanti kalau setelah dipasang itu biasanya kalau gejala-gejala umumnya rata-rata akan ngeblank ataupun error ya. Jadi pastikan dan memasangnya harus hati-hati.
Saya sambil colok cas, siapa tahu HP-nya lopet. Oke, setelah dirasa sudah mampir ke menu, kita tes touchscreen-nya apakah berjalan dengan lancar. Sepertinya ini lancar ya, dan kita pastikan lagi kalau memang ini benar-benar lancar, kita ke menu dial ya. Kita masuk ke menu dial bintang pagar kosong pagar ya. Itu ada menu dial Samsung, itu rata-rata seperti itu kalau mengecek. Dan kita arahkan ke Tox ya, untuk mengetes fungsian touchscreen-nya, untuk kalau dalam bahasanya itu kalibrasi ya. Nah, kalau dirasa itu garis-garis hitam itu tidak putus berarti oke. Tapi kalau kita putar-putar terus ada yang garis putus, itu otomatis ada yang error. Nah, kalau ini dirasa lancar ya, maksudnya aman. Nah, kalau sudah lancar seperti ini, kita cabut lalu matikan, dan langsung kita akan membongkarnya dan mengelem LCD ini. Dan kita bersihkan di area frame-nya itu ya. Itu kalau sebelum mengelem LCD itu harus membersihkan di area sisa lem LCD yang ada di frame ya. Karena kalau tidak dibersihkan itu akan membuat LCD itu tidak rapat ya. Mengingat dari LCD kalau seri-seri Samsung itu pasti kalau yang beli yang KW tidak akan rapat ya. Kalau dipaksa rapat akan membahayakan dari LCD-nya. Jadi kita bersihkan di area frame dan pastikan itu sampai bersih semua ya. Dan kita pastikan di LCD-nya itu bersih dari kotoran ya, kotoran sisa lem dari bawaan pabrik. Kita bersihkan lagi di LCD-nya menggunakan lap ataupun tisu. Kalau sudah dirasa sudah bersih, lalu kita siapkan lemnya dan atau bahan-bahannya ya, untuk merekatkan layar ya. Dan kita gunakan penjepit LCD ya. Dan karet secukupnya. Kita kasih lem ya di pinggir-pinggir itu, jangan kebanyakan ya, kalau kebanyakan itu akan menyebar kemana-mana. Dan sebisanya secukupnya ya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu pelit ya. Yang penting intinya kira-kira saja untuk mengasih lem ya dari tatakan frame. Kita lem merata dari atas ke samping dan ke bawah. Saya di sini menggunakan lem T7000 ya, karena itu bagus. Sekitaran 10 menit sudah kering ya. Jadi kayak kebiasaan
memakai lem T7000. Pastikan itu rata ya di area pinggir-pinggirannya. Kalau tidak rata itu agak menggang sedikit ya, ada agak ngangkat. Setelah dirasa sudah cukup lemnya, dan kita ambilkan LCD. Nah, di sini sudah saya karetinnya saya sudah pasang, karena maaf ya, karena di pengelemnya pemasangan LCD tadi tidak kerekam ya. Tidak kerekam, dan mohon maaf ya, karena HP-nya ngedrop lowbat ya. Jadi nggak kerekam. Dan kita itu bersihkan di area pinggir-pinggirannya, bekas kotor-kotoran LCD ya, kita rapikan, kita pangkas dengan kuku ataupun benda yang tipis untuk menghilangkan sisa-sisa yang ada di pinggirannya. Kita pasang, kita tes apakah error atau tidak. Biasanya itu kalau seri Samsung itu kebanyakan ya memang benar kalau sebelum pemasangan itu terlebih dites ya, dicek apakah berfungsi dengan baik. Nah, permasalahannya ada di sini ya. Kadang-kadang itu kalau kita tes itu lancar, setelah dipasang itu pasti ada kendala ya. Dan ini semoga tidak terjadi apa-apa ya. Itu sudah rata ya, tidak dari Samsung maupun brand Oppo, Vivo ya, semuanya sama, tergantung joki. Ya kalau kita pas apesnya ya syukuri saja ya, karena di kalender itu tidak ada apes. Lalu kita bersihkan sisa lem-lemnya ya, yang menempel itu di area layar. Itu sudah nyala, kita bersihkan lagi supaya rapi ya. Kalau kita kerja rapi itu enak. Nah, kita tes lagi ya kalau lancar. Lalu kita cek dia lagi ya untuk memastikan kenormalannya ya. Kita pilih tox dan kita kalibrasi. Nah, kalau yang kalibrasi seperti ini sudah work ya, maksudnya garis warna hitam itu tidak ada yang putus, lurus semua, berarti aman. Nah, mantap. Sekian ya, terima kasih.